Tidak semua kisah angker dimulai dengan teriakan. Sebagian justru lahir dari malam yang sangat tenang. Cerita ini berasal dari seseorang penjual nasi goreng keliling, bukan orang terkenal, bukan pula seseorang yang gemar membesar-besarkan cerita. Ia hanyalah pria parubaya yang hidupnya dihabiskan di malam hari, mendorong gerobak, menyalakan kompor, memasak untuk orang-orang yang lapar ketika kebanyakan manusia sudah tidur. Selama bertahun-tahun, malam tidak pernah berarti apa-apa baginya selain pekerjaan. Sampai suatu malam, ia pulang dengan tangan gemetar dan sejak itu tidak pernah lagi melihat malam dengan cara yang sama. Setiap malam ia keluar rumah sekitar pukul 7. Gerobak nasi gorengnya sederhana. Catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Lampunya kecil, cukup untuk menerangi wajan dan tangan. Ia sudah hafal rutinnya di luar kepala. Jalan mana yang ramai dan jalan mana yang sepi. Tempat mana yang biasanya didatangi pelanggan larut malam. Salah satu di tempat itu adalah sebuah tikungan di dekat pohon besar, tidak jauh dari persimpangan lama. Tempatnya sepi, tapi entah kenapa selalu ada saja pelanggan yang datang di sana. Ia tidak pernah bertanya kenapa. Rezeki tidak perlu terlalu banyak pertanyaan. Tikungan itu selalu sunyi, lampu jalannya redup, aspalnya tidak rata. Di siang hari tidak ada yang istimewa. Namun ketika malam hari, tempat itu terasa berbeda. Angin sering berhenti tiba-tiba, suara serangga terasa lebih dekat, dan pohon besar di samping jalan selalu terlihat lebih gelap dari seharusnya. Beberapa warga sekitar tahu bahwa dulu pernah ada kecelakaan di situ. Seorang pria tertabrak saat menyeberang malam-malam, dan dia meninggal di tempat. Tapi kejadian itu sudah lama, dan seperti kebanyakan orang, penjual nasi goreng itu tidak pernah terlalu memikirkannya. Malam itu tidak hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada firasat aneh. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, ia baru saja sampai di tikungan itu. Gerobak diparkir, kompor dinyalakan, wajan dipanaskan. Ia berdiri sendirian di sana, menunggu pelanggan pertama. Beberapa menit kemudian, ia mendengar sebuah langkah kaki. Bukan motor, bukan sepeda. Langkah kaki pelan datang dari arah jalan gelap. Seorang pria muncul dari kegelapan, pakainya rapi, kemeja lengan panjang, celana kain gelap. Tidak membawa helm, tidak juga membawa tas. Ia berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan gerobak. Wajahnya pucat, bukan pucat orang sakit, tapi pucat seperti lama tidak terkena matahari. Ia berdiri diam beberapa detik lalu berkata dengan suara pelan, "Bang, nasi goreng satu." Nada suaranya datar, tidak ramah, tidak kasar. Terlalu tenang untuk malam yang sepi. Penjual itu mengangguk dan mulai memasak. Biasanya pelanggan akan bertanya lama masaknya, ngobrol ringan, atau sekedar melihat ponsel. Namun pria ini tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri, menatap wajan, tidak berkedip, dan tidak juga bergeser. Seiring nasi mulai digoreng, asap mengepul, bau bawang dan kecap biasanya langsung terasa. Tapi malam itu, bau itu seperti tidak ada. Penjual itu mengernyit, ia mengira hidungnya saja yang bermasalah. Ia memecahkan telur ke wajan, minyak panas, api menyala. Namun telur itu tidak berbuih, tidak berubah warna, seolah wajan itu dingin. Penjual itu mencondongkan badan memeriksa kompor. Api jelas menyala. Saat itulah ia tanpa sengaja menoleh ke arah pelanggan, dan di bawah cahaya lampu kecil gerobak ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sepersekian detik.
Pria itu tidak memiliki bayangan. Lampu gerobak terang, gerobak punya bayangan, pohon punya bayangan. Tapi pria itu tidak. Cahaya lampu seperti menembus tubuhnya tanpa memantul ke tanah. Penjual itu menelan ludah, tangannya mulai dingin, namun ia tetap memasak. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Nasi goreng akhirnya selesai. Penjual mengendoknya ke piring, meletakkan kerupuk, menyerahkan ke pelanggan. Pria itu menerima piring itu dengan kedua tangan, meletakkannya di atas gerobak. Namun ia tidak makan. Ia hanya menatap nasi goreng itu lama sekali, seolah sedang mengenang sesuatu. Lalu ia berkata pelan, "Dulu saya sering makan di sini." Penjual itu terdiam. Ia merasa tenggorokannya kering. Pria itu tersenyum tipis lalu berkata lagi, "Masih sama rasanya." Penjual langsung merinding. Kenapa pria itu belum menyentuh nasi goreng itu sama sekali? Dengan suara hampir bergetar, penjual itu memberanikan diri bertanya, "Mas, rumahnya di mana?" Pria itu mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke arah pohon besar di samping jalan. Di situ, penjual itu tahu, di balik pohon itu ada bekas tanda kecelakaan lama. Tempat seseorang meninggal beberapa tahun lalu. Dan pria itu sangat mirip dengan cerita orang-orang tentang korban kecelakaan tersebut. Saat penjual menunduk sebentar untuk mengambil uang kembalian, angin dingin tiba-tiba berhembus. Bukan angin malam biasa, angin itu dingin menusuk seperti lewat di dalam dada. Lampu gerobak berkedip sekali dua kali. Ketika penjual mengangkat kepala kembali, pria itu sudah tidak ada. Tidak berjalan pergi, tidak menghilang perlahan. Ia hanya tidak ada. Piring nasi goreng masih di atas gerobak. Tuh, tidak disentuh. Namun nasinya dingin. Dingin yang tidak wajar. Seperti sudah lama dibiarkan. Penjual itu tidak menunggu lama. Ia mematikan kompor, mendorong gerobak pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Sepanjang jalan pulang, dadanya terasa sesak. Ia tidak berbicara dengan siapapun malam itu. Sejak malam tersebut, penjual nasi goreng itu berubah. Ia masih berjualan, ia masih memasak, namun ia tidak pernah lagi mangkal di tikungan itu. Ia selalu pulang sebelum tengah malam. Dan setiap kali melewati pohon besar itu di siang hari, ia memilih berjalan lebih cepat. Katanya bukan karena takut, tapi karena menghormati. Cerita penjual nasi goreng yang didatangi hantu bukan hanya satu, versinya berbeda-beda, tempatnya berpindah-pindah. Namun polanya selalu sama. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, dan tidak ada kemarahan. Hantu dalam cerita ini tidak datang untuk menakuti. Ia datang seperti dulu sebagai pelanggan. Karena tidak semua arwah terikat oleh dendam. Sebagian hanya terikat oleh kebiasaan. Dan malam hari di jalan yang sepi, kadang menjadi satu-satunya waktu bagi mereka yang sudah pergi untuk kembali sebentar. Membeli nasi goreng seperti saat mereka masih hidup.